tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Nah, menajiskan tempat kudus itu apa? Kalau tidak boleh makan B2, boleh makan B2, diperintahkan bersunat, kemudian nggak bersunat. Berarti kan menajiskan tempat kudus kan? Iya, Boleh betul. beribadah tanpa bersunat nih. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu dan menghapuskan korban bakaran sehari-hari. Siapa yang menghapuskan korban bakaran sehari-hari? Paulus. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini dia pembinasa keji yang dimaksud dalam Matius 24 nomor 15. Coba lihat korelasi ayatnya. Apakah Nabi Muhammad menghilangkan korban bakaran? Tidak, karena kita masih mengadakan korban Idul Adha. Paham Anda? Siapa pembinasa keji itu? Oke. Uni aku ke Rumni ya. Ya siap. Ada peri sawah di situ, mau naik dia. Ya udah, aku naik ke situ. Mau dengerin Uni khotbah. Soalnya aku Baik. ini apa namanya itu, ini akun baru, jadi apa ya, algoritmanya lagi turun ini. Makasih Uni Naik ya. di sini. Ya, Oke. aku mau ke situ aja deh. Yuk, assalamualaikum. Salam. Boom. Kaget aku. Aku sambil Tuhan Yesus segala macam yang tunggu kiamatnya gitu. Anda Kok ada repot? apa kalau masalah Kok gini loh, Kok repot? repot kita Saya nggak repot. mengapai agama orang lain gitu. Berbuat baik aja, berbuat baik. yang repot tuh kasihilah Anda orang. loh, masuk ke komal orang terus banyak bicara. Anda yang repot, naik-naik kok Enggak, tantrum di komal kasihan orang. gitu loh, maksudnya gitu. Kok kasihan sama saya cantik, topi saya mahal, kacamata saya mahal, cantik, kok Tapi dikasihani duit saya kelakuannya banyak. Kelakuannya Yang tidak bilang kelakuan ini. saya enggak siapa? Yang bilang siapa? Anda kan? Emang Anda siapa? Ahli moralitas Anda. Gini loh maksudnya. Kok Anda itu ngurus-ngurusin masuk kami? surga jangan kayak gitu, nggak gitu juga caranya. Loh, masuk surga dengan cara apa? Belajar. Kalau nggak mau belajar ngapain ikut? Hei, Enggak, masuk ke maksudnya kamar kita orang itu gini aja ngatur-ngatur berbuat orang. baik. Udah kau bantu orang. Ini berbuat baik nih, gitu. membagi ilmu pengetahuan, berbuat baik. Loh, kok Anda ngatur-ngatur saya? Enggak. Lucu Anda masuk ke kamar kami, kok ngatur-ngatur. Kayak mana ya? Kayak kami lah. Masuk komal orang dia pula ngatur-ngatur. Siapa kau? Bapakku, mamaku kau. Udah kayaknya aku harus pakai dulu apa namanya, akun 2 guys ya. Kok pula yang ngatur-ngatur kami? Kau masuk-masuk komal orang, kau pula yang ngatur-ngatur. Siapanya kau? Kecuali kau mamaku, kau ngasih duitku belanja, baru ku ikuti kau. Kok kau yang ngatur-ngatur aku, orang diskusi kok diatur sama undang-undang, dibolehkan. Kau baca pasal 28E. Ada aja Lanjut, kau. Umi. Kayak ginilah kalian, baru minoritas udah mengatur-ngatur kami kalian. Gedein layar Uni aja satu Uni. Uni satu biar enak mandangnya, maksudnya biar fokusnya ke Uni. Bukan gitu, Gini intinya aku aja, memesan berbuat baiklah wahai manusia sebelum kiamat. Udah intinya itu aja. Nggak usah Kami kita berbuat ngurusi baik agama ini dengan orang berbagi begini, ilmu ini begini. berbuat baik Intinya loh. Kristen ada tsunami dulu, kami buka posko di sana. Gitulah itu baru namanya berbuat baik. Mana coba tunjuk, buktikan kalau kau pernah buka posko. Tunjuk. Agama Kristen Mana, selalu mana? di mana-mana selalu. Ya, mana? kalau ada Coba aku bencana, besarkan kau ya. Kau tunjukkan datanya mana Kau mana. tunjukkan mana, datanya, coba. kau tunjukkan datanya. Pergi kau ke sana, makanya. Kalau cuma ngomong aja kau bisa. Aku juga pernah. Aku pernah menolong Tuhan kau dulu. Pernah aku nolong dia loh. Dasar kau nggak berpendidikan, mulutmu nggak di sekolah. Kau yang nggak berpendidikan masuk-masuk ngatur-ngatur orang, turun kau. Kok orang pula yang kau atur-atur, orang mau diskusi kau yang sibuk. Nggak terima kau dengan kenyataan, nggak ada urusannya sama aku. Kecuali aku pernah kau buktikan tindakanku ini melampaui dari hukum di Indonesia dan agamaku. Kau ngatur-ngatur kau di komal orang, kecuali nggak ada Oten di sini. Kau nggak tahu nih si Peri ini Oten ini. Inilah kerjaan kalian penjajah. Masuk komal orang kalian jajah kami. Untung aku baik. Naik lagi nih. Aku mau tahu dulu nih. Kok aku pula yang kalian atur-atur? Bentar Peri Sawah ya, diam, aku mau bahas Nabi palsu dulu. Aku naikkan dulu nih. Sekalian kalian. Halo Kak Lisbeth. Halo. Ya Kak Lisbeth mau diskusi atau mau tantrum kayak si Ya, coba Angel tadi? Kenalan dulu Hah? Mbak Ri. Kenalan Siap. dulu Mbak Ri.
Yaudah, standby dulu Kak Lisbeth ya. Saya mau memberikan materi diskusi dulu. Nanti Kak Lisbeth standby dan jangan ngomong sebelum saya kasih kesempatan bicara. Baik, saya buka acara ini ya. Sebelum kita membuka acara ini, mari kita sama-sama berpegangan yang kuat ya. Karena biasanya takutnya iman kalian terguncang ya. Dan bisa jadi hal ini akan merubah hidup kalian masa depan kalian ya. Dan juga merubah kehidupan kalian setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Latar belakang materi ini saya bawakan adalah dengan adanya tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan dengan adanya teknologi yang sekarang ini canggih di mana kami sangat mudah mengakses kitab suci orang lain dan mengakses ilmu pengetahuan, maka dengan itu saya sebagai seorang mahasiswi punya kapasitas untuk berdiskusi di ruang publik dengan cara-cara yang sudah yang dibenarkan oleh negara kita menurut Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan 3, kebebasan berpendapat dan beropini dalam keyakinan. Saya tidak mengajak kalian untuk masuk ke agama saya karena itu melanggar SKB 2 Menteri. Tetapi saya mengajak kalian untuk berpikir karena itu kewajiban kita sebagai warga negara mencerdaskan anak bangsa. Baik, saya akan mengajak kalian membahas satu tema yang luar biasa menarik untuk kita bahas. Siapakah nabi palsu menurut Yesus? Kenapa saya mempelajari Kristen? Karena saya adalah pendiskusi lintas agama. Sering saya berlian nabi dan data ini saya dapatkan komprehensif ya. Komprehensif maksudnya apa? Bukan hanya tertulis dalam Al-Quran saya, tapi juga dalam kitabnya orang yang mengklaim bahwa itu suci. Saya mengajak orang Yahudi dan Kristen berdiskusi, maka saya mempelajari kitab mereka. Kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 12 ayat 6, saya menemukan sebuah diksi bahwa nabi itu adalah Tuhan mendatangi mereka, menampakkan diri kepada mereka dan berbicara dalam mimpi. Nah, apakah orang Yahudi memahami menampakkan diri artinya Tuhan berwujud manusia? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kemudian kalau kita saksikan lagi teman-teman, bahwa ternyata nabi ini menurut kitabnya orang Yahudi itu menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 21 nomor 10, dalam Ulangan 18 nomor 18, dan seorang nabi itu adalah hamba Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 13, dalam 1 Samuel pasal 9 nomor 9, mereka adalah orang-orang perlihat atau disebut dengan haroeh. Nah, siapa saja nabi menurut kriteria ini yang saya temukan dalam Biblos? Yang pertama Moses, Keluaran pasal 4 nomor 11 12. Mau tanya Uni. Karena mereka memenuhi Bilangan 12 nomor 6 itu berkata menurut apa yang diperintahkan untuk Tuhan disampaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat ada satu orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, itu juga adalah nabi, yaitu Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Nah, artinya kita sudah tahu ada nabi yang asli dan nabi yang palsu. Maka kita analisis, identifikasi mana nabi-nabi yang asli. Baik, kita bacakan nubuatannya. Oke. Yang pertama, nubuatannya menurut Yesus. Nabi palsu tersebut ya yang harus diwaspadai setelah Yesus nanti pergi, yaitu kaum Farisi. Kenapa? Kaum Farisi itu munafik. Di mana kita baca dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ayat ini membuat saya bertanya-tanya, siapakah kira-kira orang yang mengarungi lautan mengajarkan agamanya dan dia dari kalangan ahli Taurat dan orang Farisi? Ternyata ini bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad bukan orang Farisi dan tidak pernah mengarungi lautan untuk mengajarkan agamanya. Tapi ada satu tokoh yang adalah Farisi bernama Paulus. Nah, nanti saya bahas. Kita lihat penggenapannya. Dalam KPR pasal 23 nomor 6, dia mengaku sebagai orang Farisi dan dia mengaku bahwa dia adalah keturunan orang Farisi. Nah, lanjut. Itu ya. Artinya fix Paulus itu adalah orang Farisi. Dan nubuatan dalam Matius pasal 7 nomor 15 pasal 21 sampai 21. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Apakah Nabi Muhammad pernah menyamar sebagai pengikut Yesus, mengatakan Yesus adalah Tuhan, mengaku orang Yahudi? Tidak pernah.
Nabi Muhammad justru mengatakan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Tuhan, bukan Yesus ya. Kalau Nabi Muhammad mencontek literasi orang Kristen, harusnya Nabi Muhammad menuliskan kata Yesus. Nah, maka Nabi Muhammad tidak lagi-lagi kena dalam nubuatan ini. Ternyata kalau kita lihat bahwa ternyata yang menyamar sebagai pengikut Yesus padahal dia adalah serigala tadinya adalah siapa? Paulus. Kenapa? Karena secara garis keturunan Paulus juga serigala. Dalam kitab Kejadian pasal 49 nomor 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Roma pasal 11 nomor 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Ternyata Paulus suku Benyamin yang sudah dinubuatkan sebagai serigala. Lalu kalau kita lihat, apakah ada penyamaran yang diajarkan oleh Paulus? Ada. Dalam 1 Korintus pasal 9:20. Demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Dan bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ajaran menyamar ini jelas-jelas diajarkan oleh Paulus. Padahal Yesus katakan hati-hati ya dengan serigala berbulu domba. Nah, lagi-lagi saya menunjukkan ada indikasi yang menggenapi nabi palsu ini adalah Paulus. Nubuatan selanjutnya ada 3 nubuatan dulu ya, kita bahas. Dengan nubuatan menyesatkan dengan menggunakan nama Yesus, Matius pasal 24 nomor 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tahukah kalian, bahkan Paulus itu mengaku sebagai bapa dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dan inilah bukti-bukti 3 yang bisa saya tunjukkan. Masih banyak yang lainnya, tapi saya kasih kesempatan umat Kristen untuk bertanya tentang materi ini. Apa itu? Coba ya. Lalu kemudian untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memenuhi nubuatan Yesus sebagai nabi palsu. Kalau tidak ada nubuatan yang digenapi oleh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu menurut Yesus, maka fix Nabi Muhammad adalah nabi asli. Silakan, saya sapa dulu. Peri, silakan kamu